Kalau ada undangan makan daging kambing, semua bisa datang nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan keberkahannya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mohon izin Kiai, mohon izin para Bapak Ibu Majelis Guru, insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk almarhum Kiai Haji As'ad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira kalau ada undangan makan daging kambing, semua bisa datang tidak? Tidak jelas jawabannya. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada undangan makan daging kambing, semua bisa datang nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa tidak bisa datang? Karena dia kena penyakit jantung koroner, karena penyakit kolesterol. Betul? Kalau ada undangan makan emping melinju, semua bisa datang tidak? Tidak semua bisa datang. Yang kena penyakit asam urat, dia bilang mohon maaf nggak datang, tolong kirim duitnya aja. Kalau ada undangan minum teh, minum kopi, nama acaranya coffee morning. Coffee, kopi, morning pagi, coffee morning, minum kopi waktu pagi. Tidak semua orang bisa datang karena takut penyakit gula, diabetes. Tapi kalau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah semua bisa datang? Enggak juga. Yang ikut Abu Jahal, Abu Lahab enggak bisa datang. Tapi semua yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia pasti akan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Nahdlatul Watan, ada Al-Irsyad, ada Persis, macam-macam organisasi sosial kemasyarakatan. Tapi ada satu titik temu persamaan, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Maka maulid inilah titik temu kita. Makanya siang ini saya yakin dan percaya ini yang hadir ini semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus. Wajah tak bisa saya lihat karena pakai masker. Ada yang lapar, ada yang udah makan. Yang udah makan siapa? Saya. Udah makan ikan haruan tadi. Tapi insya Allah semuanya akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai pertama saya datang sampai makan, foto-foto, adik-adik hadrah menyambut terus. Saya beberapa kali acara maulid, lama itu hadrah nggak berhenti-berhenti. Begitu saya sampai ke dalam masjid, ternyata flash disk, nggak ada orangnya. Jadi tadi saya mohon maaf Kiai sempat suuzon juga. Itu kok hadrahnya nggak berhenti-berhenti. Saya sangka tadi CD, ternyata asli manusia.
Orang-orang soleh semuanya. Ngapain pakai pukul-pukul hadrah, pukul gendang ini? Ada seorang perempuan, dia bernazar, nanti kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang perang, aku akan pukulkan gendang. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menang. Dan ketika Nabi pulang dari perang itu, si perempuan itu datang, "Ya Rasulullah, aku bernazar, kalau kau menang, aku akan pukulkan gendang." Kata Nabi, "Pukullah." Itulah dalil memukulkan gendang ini hukumnya mubah, bukan murah. Dua, kata Nabi, "A'linu hazan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam. Ini banyak nih bapak-bapak diam-diam biar supaya istri pertama nggak ketahuan. Kalau nikah jangan diam-diam. Iya kan, Bu? Iya kata mereka. Maksudnya kalau mau nikah kasih tahu sama mereka. Ahlinu hazan nikah waj'aluhu fil masajid. Buat akad nikah itu di afdol nikahnya di masjid. Tapi kalau akad nikah di masjid, bajunya sesuaikanlah dengan baju orang masjid. Ini akad nikahnya di masjid, bajunya baju diskotik. Rencana nikah tanggal 20, pergi ke tukang jahit tanggal 10, belum selesai, udah dipakai. Resletingnya belum dipasang. Mohon maaf Pak Kiai, saya keceplosan. Ahlinu hazan nikah, nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itulah dalil boleh mukul gendang dalam masjid. Dalil ketiga, ketika Nabi sedang duduk, ternyata ada pemuda-pemuda dari Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Sekarang negerinya bernama Ethiopia. Anak-anak muda Ethiopia sedang menari tarian tombak perang dalam Masjid Nabawi. Dan Nabi diam. Nabi diam itu menunjukkan setuju boleh menari tarian perang dalam masjid. Kalau tarian perang saja boleh, apalagi memukul gendang. Kenapa Ustaz sebutkan 3 dalil ini? Karena sekarang lagi tren orang nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal andai kita sebutkan pun dalilnya dia nggak paham juga. Menanya aja, mana dalilnya? Itu kan udah kusebutkan dalilnya. Waktu aku di pesantren As-Sa'adiyah Samarinda, sudah kusebutkan dalilnya. Aku belum nonton, ya kau tontonlah. Channelnya mana? Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, buka handphonenya. Udah? Buka YouTube. Udah? Tulis di situ Ustadz Abdul Somad Official. Enggak tuh buka-buka. Enggak bisa dibuka sini. Mungkin karena kita sedang rebut-rebutan, jadi YouTube-nya bingung. Aku mau pilih yang mana ya katanya. Terlalu ramai. Tapi nanti di luar insya Allah. Ustadz Somad ini ngajak-ngajak subscriber. Dia mau ngambil duit dari penonton. Duitnya nanti bapak ibu yang nonton, duitnya itu habis untuk beli beras. Oh, ujung-ujungnya Ustadz cari beras juga. Beras untuk fakir miskin. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Apa yang kita lakukan hari ini, dari mulai langkah kaki kita sampai kedipan mata kita, sampai lidah kita, semuanya mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Benar? Setuju? Buktinya mana? Saya ulang sekali lagi. Langkah kaki, kedipan mata, lidah, tangan mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Benar? Setuju? Buktinya mana?
langkah kaki. Waktu langkah kaki masuk masjid tadi, kaki kanan apa kaki kiri? Yang dibaca mulut apa? Allahumma inni a'udzubika. Berarti jamaahnya masih sadar. Kalau jamaahnya udah error, pasti dia nyambung aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kanan, baca doa. Allahumma barik lana, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Haus, ceramah kuat-kuat, suara menggeletar, menggelegar, haus. Boleh minum? Nampak? Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Dia langsung ribut. Kenapa? Karena Abdul Somad tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut bagaimana? La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum berdiri. Idza syariba ahadukum falyasrab biyaminih. Kalau minum pakai tangan kah? Tolong yang tadi rekamannya jangan sampai dipotong. Nanti buzer-buzer men-share Somad minum pakai tangan kiri sedang berdiri. Buzer itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaiton. Tapi nanti jangan pas baca Quran dirawah, a'udzubillahi minal buzer. Kalau ada orang kerasukan setan, berarti itu diganggu buzer. Sampai mana tadi ceritanya? Langkah kaki ikut Nabi Muhammad, tangan kanan kiri ikut Nabi Muhammad SAW, mulut ikut Nabi Muhammad SAW, mata ikut Nabi. Mata lihat laki-laki. Ustadz dari tadi ngelihat perempuan terus. Saya udah tua, mata ini nggak begitu jelas. Ini saya ngelihat ke sana ini nggak bisa saya bedakan mana yang gadis, mana yang nenek-nenek. Dulu kalau saya ceramah kameranya satu. Sekarang di pesantren Sa'diyah di jendela kamera semua. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah tabarakallah. Ini menunjukkan masyarakat santri yang hadir ini adalah orang yang kaya-kaya semua. Betul? Kalau memang betul kaya, keluarkan sumbangannya. Insya Allah. Semua yang hadir ini dapat syafaat Nabi Muhammad. Semua yang hadir ini masuk surga bersama Nabi Muhammad. Semua yang hadir ini matinya husnul khotimah. Kalau ada yang sakit-sakit segera disembuhkan. Kalau ada yang hatinya kotor dia segera bertobat. Kalau tidak juga bertobat cepat dia mati. Gak boleh doakan orang mati, doakan orang Mana yang lebih hebat? Profesor, doktor, insinyur, jenderal bintang 5 Fulan bin Fulan dengan Kiai Haji Sa'ad. Almarhum Kiai Haji Sa'ad Ijan Saleh. Hebat tidak Kiai Sa'ad? Hebat. Dari mana hebatnya Kiai Sa'ad? Kiai Sa'ad mau hidup sampai hari kiamat. Betul? Ini jamaah ini betul-betul aja. Betul kata Ustaz? Betul? Betul kan? Kiai Sa'ad udah meninggal kan? Tapi Kiai Sa'ad tetap hidup sampai hari kiamat. Mana buktinya?
Buktinya hari ini semua kita yang ada di masjid ini, semua kita yang beramal soleh ini, pahala kita mengalir kepada almarhum Kiai Sa'ad. Ada hari ini orang hidup tapi pahalanya nggak jalan. Ada orang meninggal pahalanya jalan. Saya ulang sekali lagi, ada hari ini hidup di atas tanah pahalanya nggak jalan, tapi ada orang sudah meninggal pahalanya jalan. Pilih mana? Mau hidup nggak jalan atau udah meninggal tetap jalan? Bingung. Semua yang hadir ini hidup dan pahalanya jalan. Tapi yang nongkrong-nongkrong di warung kopi nggak jelas ujung pangkalnya, ngobrol perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka amalnya orangnya hidup tapi nggak jalan. Kiai Sa'ad sudah meninggal dunia, pahalanya jalan apa nggak jalan? Berapa kali sehari jalan pahalanya? 24 hours guys, 24 jam. Karena santri di pesantren ini tetap belajar 24 jam, betul? Mana yang santri? Angkat tangan santri. Santri jawab jujur ya. Kalian belajar 24 jam? Enggak. Tadi katanya mereka tidak belajar 24 jam. Tapi alumni pesantren Sa'adiyah sudah menyebar ke seluruh dunia, maka seluruhnya beramal tidak putus, 24 jam amal mengalir ke alam barzah. Kuburnya terang benderang, kuburnya sejauh mata memandang, kuburnya lapang. Mau? Syaratnya ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang kaya punya tanah sejauh mata memandang, mudah-mudahan bapak ibu lah orangnya, amin. Kebun sawitnya 1000 hektar, amin. Helikopternya 5, amin. Mati. Ada yang bisa dibawa mati? Ada. Kain kapan? Ada orang mati bawa helikopter? Ada orang mati bawa brondol? Ada orang mati bawa tanah? Enggak ada. Tapi Kiai Sa'ad cerdas. Dia wakafkan tanahnya, dia bangun masjid, dia bangun kelas, dia bangun asrama, dia meninggal dunia, mengalir pahalanya. Dan tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, karena dia sudah menjadi milik Allah. Maka pelajaran dari Kiai Sa'ad, santriwan santriwati, semua yang hadir ini, insya Allah semuanya orang yang kaya raya punya tanah. Kalau sudah punya tanah, nanti bangunlah sekolah Islam, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setuju? Doakan supaya semua yang hadir ini bisa buat sekolah Islam. Komunis merajalela, sekuler sudah berkuasa, liberal sudah hebat, Syiah sudah di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan semua ini kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah alumni pesantren Sa'adiyah, mereka ini yang akan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren Sa'adiyah, alhamdulillah. Yang sudah aku kasih tahu belum juga mendaftarkan, sudah aku kasih tahu nggak mau tahu juga, daftarkan anak Anda ke pesantren Sa'adiyah sebelum tanggal penutupan berikut ini.